Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku hamba-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
selalu. Oh, berkenan bagimu, ku mau selalu setia mengiringmu, Yesus Tuhanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Matius pasal 19, ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus menjanjikan harta di surga kepada orang muda yang kaya. Dan bagian ini, perikop hari ini, melanjutkan ajaran yang Tuhan mau sampaikan. Yaitu bahwa janji harta di surga itu juga diberikan kepada murid-murid yang sudah mengikut Dia. Didahului dengan pertanyaan Petrus, Yesus menjawab dengan janji yang begitu indah bagi setiap orang yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Mungkin Petrus bertanya karena ia ingin membandingkan antara dia dan para murid dengan anak muda yang kaya yang berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Anak muda itu menolak meninggalkan hartanya dan akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Sedangkan Petrus dan para murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dengan perasaan unggul karena lebih rela mengikut Yesus, dia bertanya, apakah yang menjadi upahnya, dan para murid lain karena sudah rela mengikut Yesus. Dan Tuhan menjawab Petrus melampaui apa yang diharapkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, dalam Daniel 7 ayat 22 dikatakan bahwa Allah sendiri akan menjadi raja dan orang-orang kudusnya memerintah bersama-sama dengannya. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan Tuhan Yesus akan diberikan tahta dan berkuasa atas segala bangsa di dunia ini. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Tuhan Yesus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya dalam kerajaan 1000 tahun damai. Inilah kemuliaan yang akan dinyatakan pada saat kedatangan Anak Manusia kedua kali nanti. Kemuliaan yang akan meninggikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini berarti Yesus bersama dengan para murid akan datang sebagai hakim atas seluruh dunia. Bagaimana mungkin kita semua bisa bertata bersama-sama dengan Dia? Kita yang berdosa dan cemar, kita tidak mungkin mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Tetapi tempat ini kita peroleh karena jasa Kristus, bukan karena kemampuan dan kelayakan kita. Kita semua diberikan anugerah dalam mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Yesus, bertahta bersama-sama dengan Dia, dan menghakimi
suku Israel, berarti menempati tempat sebagai hakim atas bangsa-bangsa bersama-sama dengan Dia. Setelah memberikan janji yang begitu besar, Tuhan Yesus masih melanjutkan dengan dua hal lagi, yaitu bahwa setiap orang yang meninggalkan ladang dan keluarganya akan memperoleh upah yang dianugerahkan oleh Kristus di dalam hidup yang sekarang. Upah apakah itu? Pertama, pemeliharaan Tuhan. Pemahamannya demikian. Setiap orang yang meninggalkan ladangnya, artinya tidak bekerja lagi di ladangnya, bagaimana mungkin dapat terpelihara hidupnya? Nah, setiap orang yang meninggalkan ladangnya karena Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan pemeliharaannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Jika Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka itu berarti segala sesuatu adalah milik Dia. Mengapa khawatir? Yesus mengajar murid-muridnya, pemeliharaannya bernilai 100 kali lebih tinggi daripada ladang yang mereka tinggalkan. Sekarang yang kedua, Tuhan janjikan adalah siapa yang meninggalkan keluarganya, relasi, dan daerah asal demi melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang itu sendirian. Tuhan akan memperkenalkan mereka dengan orang-orang lain yang akan menjadi saudara-saudara mereka. Tuhan akan memanggil ke dalam komunitas yang penuh kasih dan yang sama-sama melayani Tuhan. Inilah keluarga di dalam Tuhan yang dibeli dengan tebusan darah Kristus yang mulia. Tuhan menjanjikan pernyataan damai sejahteranya, bahkan ketika para murid masih di bumi ini. Setelah itu, di ayat 29 dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut Dia akan mendapat hidup yang kekal. Inilah upah mengikut Yesus. Dipermuliakan bersama dengan Kristus, mendapat kembali 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan, keluarga baru di dalam Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Semua ini benar-benar janji yang begitu melimpah yang Tuhan berikan. Tetapi di akhir perikop Tuhan mengingatkan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya? Tuhan mau kita tetap rendah hati, bukan merasa diri lebih hebat, lebih besar dari yang lain, lebih berhak dari yang lain. Tuhan mau kita tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Mengikut Tuhan bukan karena mengejar upah. Itu semua pasti diperoleh. Mengikut Tuhan, mengejar perkenanan hatinya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi ini, dalam anugerah Tuhan kami mengawali hari yang baru, hari yang penuh harapan karena ada berkat-Mu menyertai. Seperti janji firman yang kami baca renungkan hari ini, ada upah bagi mereka yang mengikut Yesus. Kemuliaan bersama Kristus, berkat 100 kali lipat dari apa yang kami lepas karena Kristus. Dan saudara-saudara yang baru dalam Kristus juga yang utama, peroleh hidup yang kekal. Itu sudah pasti bagian setiap kami yang mengikut Tuhan. Ajar kami bukan hanya mengejar upah dalam mengikut Tuhan, tapi mengejar isi hati Tuhan yang berkenan kepada kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami hidup berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, semangat Bapak Ibu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pertolongan Tuhan selalu beri, menyertai perjalanan kita. Tuhan memberkati. Shalom.